Tema 5, muatan PPKN, KD 3.1. Oke, nomor 1 ya nak ya. Di sini ada gambar lambang Pancasila, yaitu bintang. Seperti kita ketahui, bintang itu merupakan lambang dari sila pertama. Ya, di sini yang ditanyakan adalah pengamalan Pancasila yang sesuai dengan gambar, berarti sila pertama ya. Sila pertama itu biasanya berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya nak ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ya nak ya. Kira-kira yang mana? Ya, Pancasila sila kedua itu yang tepat adalah yang A. Segera menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Karena biasanya sila kedua itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi membantu teman ketika dia jatuh dari sepeda atau mungkin saat teman sakit kita menjenguknya. Kalau opsi yang B itu masuknya sila ketiga ya nak ya, Persatuan Indonesia. Kalau yang opsi C, dia termasuk sila pertama, menghadiri acara pengajian. Oke, lanjut nomor 3. Di situ ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang bermain. Anak laki-laki bermain mobil-mobilan, anak perempuan bermain boneka. Berarti sila yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu yang B. Kenapa yang B? Karena ini termasuk saling menghargai kesukaan ya nak ya. Yang cewek main boneka, yang cowok main mobil-mobilan. Nomor 4, simbol sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ditunjukkan oleh gambar. Ya, betul. Yang B ya, sila keempat ditunjukkan oleh gambar kepala banteng. Kalau yang A itu sila ketiga Persatuan Indonesia ya, pohon beringin. Kalau padi kapas, opsi C itu melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke nomor 5. Berteman tanpa membeda-bedakan suku merupakan contoh pengamalan Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu sila keberapa? Ya, sila ketiga ya, sudah sangat jelas. Yang penting anak-anak hafal Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Untuk yang nomor 6, sila Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada hubungannya dengan sikap adil. Nah, yang di sini contoh sikap adil yang ada di lingkungan sekolah kecuali. Kalau ada kata-kata kecuali berarti yang bukan di lingkungan sekolah. Dari opsi A, B, dan C sangat jelas ya nak ya. Yang bukan di lingkungan sekolah itu yang C, karena ada kata kuncinya, saling menghargai antar anggota keluarga. Ya, kalau keluarga berarti di rumah. Selanjutnya nomor 7. Gambar di samping menunjukkan kegiatan musyawarah pemilihan ketua kelas. Hal yang harus dihindari, nah ya, yang dihindari saat musyawarah adalah yang paling tepat adalah A, memotong pembicaraan teman ya nak ya, karena harus saling menghargai, mendengarkan dulu. Kalau ada teman berpendapat kita dengarkan dulu, atau mungkin kalau kita mau memberikan pendapat yaitu dengan santun. Nomor 8, menabung adalah kegiatan pengamalan sila Pancasila yang berbunyi ya, menabung, terus gaya hidup hemat itu termasuk sila kelima ya nak ya. Berarti jawabannya yang C, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nomor 9, menjenguk teman yang sedang sakit, seperti gambar di samping. Nah, ini tadi Bu Lila udah katakan di nomor awal-awal ya. Kalau menjenguk teman berarti dia termasuk sila kedua. Jawabannya yang B. Nomor 10, ada 3 pernyataan ya nak ya. Yang pernyataan pertama membaca doa sebelum dan sesudah makan. Pernyataan kedua sholat tepat waktu. Dan pernyataan ketiga mengajak teman yang berbeda agama beribadah di kelenteng.
Pengamalan yang sesuai dengan sila ke-1 berarti yang tepat adalah yang pernyataan 1 dan 2 sehingga jawabannya adalah B ya. Karena kan harus saling menghargai ya nak ya. Kalau misalkan yang poin ketiga itu kurang tepat karena dia ngajak teman yang berbeda agama beribadah di kelenteng ya. Kita nggak boleh mengajak beribadah bersama gitu ya kalau teman yang beda agama. Oke, untuk nomor 11 Isaian singkat ya. Akibat jika persatuan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi perpecahan atau perselisihan ya. Kebalikannya bersatu ya berarti perpecahan, perselisihan. Dan nomor 12, gambarlah simbol sila Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sila kedua. Berarti dilambangkan dengan gambar rantai ya. Nomor 13, padi dan kapas adalah simbol sila Pancasila yang berbunyi ya apa? Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. 14, musyawarah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai mufakat ya. Kalau mufakat itu sama saja dengan kesepakatan. Artinya yaitu musyawarah menghasilkan kesepakatan yang dijalankan oleh atau diakui oleh seluruh anggota yang melakukan musyawarah. 15. Menghargai dan tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah termasuk wujud dari sikap. Ya, anak-anak ini bisa menjawab lebih dari satu jawaban sih ya. Kalian boleh menjawab termasuk sikap yang toleransi atau mungkin sikap pengamalan sila pertama ya, sama saja karena yaitu saling menghargai ketika ini di bidang keagamaan ya, saling menghargai ketika teman sedang melakukan ibadah itu juga termasuk pengamalan sila pertama. Dia juga wujud dari sikap toleransi. Boleh semuanya. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 16 sampai 18. Jadi ada puisi ya nak ya. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar. Seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini. Ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari hinggaplah di telapak tanganku. Nomor 16. Puisi di atas menceritakan tentang ya ini tentang kunang-kunang ya. Yang B, keindahan kunang-kunang. 17. Tema yang sesuai dengan puisi berjudul Kunang-kunang adalah tentu saja ini tentang hewan ya nak ya. Namanya juga kunang-kunang ya. Jawabannya B. Lalu nomor 18, peristiwa dalam puisi tersebut terjadi pada saat malam hari. Kan kunang-kunang keluarnya kalau pas malam hari ya. Kalau siang hari nggak kelihatan juga ya. Oke, lanjut. 19. Puisi adalah karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan yang mengutamakan keindahan kata ya nak ya. Karena kalau puisi itu kita biasanya membuat dengan kata-kata yang indah ya. Nomor 20. Ciri-ciri puisi yang tepat terdapat pada pernyataan. Nah, yang benar itu apa nak? Dia ditulis dalam bentuk bait dan baitnya terdiri atas baris-baris ya nak ya. Berarti 1 dan 3 jawabannya A. Kalau yang poin kedua puisi ditulis dalam bentuk paragraf itu nggak mungkin ya. Kalau paragraf itu lebih ke teks, bukan puisi. Oke, nomor 21, ekspresi saat membaca puisi yang menceritakan tentang peristiwa bencana alam. Kalau kalian sedang membacakan puisi tentang bencana alam berarti harus apa? Apakah harus senang? Nah, nggak mungkin kan ya kalau lagi ada bencana kok ekspresinya senang. Yang benar itu adalah ekspresinya sedih. Nomor 22, tinggi rendahnya kalimat saat membaca puisi disebut, nah ini dia namanya intonasi. Jadi kita kalau pas membaca puisi itu harus ada intonasinya ya nak ya. Mana kata yang harus dibaca dengan penekanan, misalkan harus sedih, atau mungkin harus biasa aja, harus nada tinggi, harus nada rendah. Nah, itu beda-beda. Selanjutnya, nomor selanjutnya itu termasuk KD 3.5 ya. 23.
Perhatikan teks percakapan berikut. Beni titik-titik. Beni sudah mengganggu kakak belajar. Lani. Ya dek, kakak maafkan, tapi lain kali jangan diulangi ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah, ini Beni sedang minta maaf ya nak ya. Jadi yang C, maafkan Beni kak, gitu. Karena kakaknya juga membalas, iya dek, kakak maafkan. Nah, berarti yang nyambung yang C, memaafkan Beni kak, gitu ya. Nomor 24, meminta maaf kepada orang lain harus dilakukan dengan, apakah harus terpaksa? Enggak ya, jadi harus sungguh-sungguh. Jawabannya yang B. Nomor 25, kalimat permintaan tolong biasanya diawali dengan kata A, tolong ya. Namanya juga kalimat permintaan tolong ya, diawali dengan kata tolong. Untuk nomor 26, ungkapan permintaan tolong yang sesuai dengan gambar di samping. Lagi megang kunci, berarti yang tepat itu ada kata tolongnya ya, biar sopan. Kalau kayak bukalah pintu kelas ini tuh kayak memerintah. Yang lebih tepat adalah yang C. Tolong bukalah pintu kelas ini, Doni. 27. Setelah meminta tolong, sebaiknya mengucapkan, ya betul, terima kasih. Karena kita sudah dibantu oleh orang lain ya. Kita sudah meminta tolong, setelahnya ya kita bilang terima kasih. Nomor 28. Selamat pagi Bu Guru. Titik-titik, saya lupa tidak membawa prakarya dari biji-bijian. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ya, yang tepat adalah maaf. Selamat pagi Bu Guru. Maaf, saya lupa tidak membawa prakarya. 29. Sinta tidak sengaja menjatuhkan botol milik Sasa. Buatlah kalimat permintaan maaf dari Sinta untuk Sasa. Sebenarnya ini bebas ya nak ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kalimatnya harus kalimat permintaan maaf dan yang harus nyambung dengan situasinya. Situasinya adalah menjatuhkan botol milik Sasa. Jadi contohnya seperti ini nak. Maaf Sasa, aku tidak sengaja menjatuhkan botolmu. Itu kalau yang lengkap. Boleh juga anak-anak yang pendek itu cukup saja bilang kayak gini. Maaf ya Sasa, itu juga udah termasuk ungkapan atau kalimat permintaan maaf. Ya, nomor terakhir 30. Ada gambar. Kalian diminta membuat kalimat permintaan tolong Irma kepada ibunya untuk diajarkan membuat vas bunga dari tanah liat ya nak ya. Ini juga sebenarnya bebas ya nak ya. Kalian mau bikin kalimat apa saja, yang penting harus ada kata kuncinya. Meminta tolong. Dan harus sesuai dengan situasinya. Meminta tolongnya dalam bentuk apa? Yaitu sesuai itu nak. Meminta tolong kepada ibunya untuk diajarkan membuat vas bunga dari tanah liat. Contohnya seperti ini nak. Ibu, tolong ajarkan membuat vas bunga ya. Boleh. Atau juga lebih lengkap juga boleh nak. Misalkan, Ibu tolong ajarkan membuat vas bunga dari tanah liat ya. Boleh. Atau kalian juga bisa dalam bentuk pertanyaan ya. Tapi sebenarnya ini sama aja minta tolong. Ibu, bisakah kau mengajarkanku membuat vas bunga? Nah, gitu juga bisa ya nak ya. Oke. Ya, ternyata sudah selesai sampai nomor 30. Thank you very much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.